seluruh teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Kali ini kita sambil menunggu spare part motor yang sudah kadung dibongkar, dan dalam proses kita coba tangani satu unit Vario. Vario berapa tuh ini, Dok? 125 ya. Ini coba mati total apa ora? Videonya nyala. Oke, coba starter. Oke, coba dipacu, akinya dipacu. Kita cek dan dicek dulu, guys. Barangkali ini ecunya modar atau akinya yang modar. Oke, dipacu dulu ya, karena di speedo nyala tapi nggak kuat klakson. Ramoni klaksonnya ya. Itu liting sayang. Nah, oh Ramoni. Yo, klakson. Nah, dipacu ya berarti ya. Yo, ACG. Oh Ramoni ya San. Wah ngeri. Pancal. Yo. Dewe, gak mau nih blas. Wih, nembak. Kok bisa nembak kok? Wah, stres sih. Oke guys, ini motor nggak mau hidup babar blas. Kita udah pacu baterainya, di charging, kemudian di engkol, tetap nggak mau hidup. Tapi saya curiga dengan unit ini sudah diacak-acak. Ini sekali lagi himbauan kepada teman-teman, kalau motor injeksi jangan sembarangan menambah variasi elektrikal. Kalau tidak kepengin bernasib malang, resiko ecu bisa mati dan berbahaya. Harganya mahal. Ini kakek kabel lagi ceritane. Iki kabel apa iki? Nah, no. Iki apa iki? No. Nah, no. Iki kabel apa meneh? Spion. Akhirnya bosok. Iki tak panjer ya. Ini panjer loh. Charging. Apa tuh nih? Apa tuh iki? Ces-cesan. Saking sibuknya apa ya wongnya ya. Sampai ngeces karo numpak motor. Luar biasa. Yuk, joknya angkat dulu yuk. Iya mas. Motor apa sih? Hah? Oh bisa. Oh iya apa? Rusak kayaknya. Yang enggak ya, jajan. Lo. Jajan kabel busi mah tuh gini nih apa? Malah buta kayak gitu nih ya. Oh keren. Oh bukan. Jalur arus. Oh nggak diisolasi. Oh
Waduh, ini tadi nempel ke besi ini ya. Ini nempel ke besi ini nih. Ini. Nah, ya kong selet toh. Oke, bunyi ya, full pump. Starter bunyi ya. Meledak guys. Ragel murip guys. Opo-opo tok. Aduh, ngecas saya marahi kongslet ya, nempel ke besi ya, dan ini nggak diisolasi. Mau baterainya teh. Untung rajut. Kita periksa di sini. Pemeriksaan umum dulu. Kayak copot yang sore. Main kabel iso main dhuwur kan. Oh ya, ngisor. Nah, nyor ndeleng genine. Wah, mantap yo, kenceng yo. Ini kok nyatater. Oh, mbok nyong kesetrum. Yo. Betul. Tapi bagus. Injektornya gitu. Masih injektornya bermasalah. Copot. Tak pasang sih no. Ada di kompletnya eman-eman. Serta standar. Awas. Injektor model lo apa nih? Yo. Yo. Injektor nyembur. Lagi. Wes. Injektor nyembur, businya motor pada. Ini balik ya. Ini muruk nang kok. Iya, mantul, klepnya bocor. Coba kunci busi dulu. Jadi ada letupan api di sini ya. Jadi tadi itu nembak-nembak terus ini pengapiannya. Jebut. Nah, injektor oke. Ada kemungkinan ini klep bocor. Sehingga pembakaran malah balik. Kita coba dulu. Sing las-lasan kayak itu loh. Bentar guys. Injektor nyembur. Kemudian apa? Yang enggak beres di sini. Busi kelihatannya masih baru.
Jurusan coba nih tak connect. Lucu. Yang kalian wah bang demamnya. Aja kene ramone menen. Takone. Mau muni. Yo, wis tak jarake busine ya. Nggih, Sar. Wis. Kompresi. Rono kompresine, guys. Aja kene ora muni meneh ya. Coba. ACG-nya kadang jalan kadang enggak iki, bro. Ini dari awal ya. Ini tadi ACG bunyi cek 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 cek. Saiki ACG-ne ra muni. Iki klaksone ra muni. Entek akine. Klaksone ra muni kok. Klaksone ra ku muni. Lho iki piye ta? Gendeng. Muni. Aneh dia. Makare tadi po. Kurang. Injektor nyembur banter kok. Wis iki masalahnya nang klepe bocor, kompresine ora nendang. Nek bongkar iki penake protol rangkane.
Angel nek dibredeling ngene iki. Pak Fatih metu. Ora. Oke guys, kita untuk ACG kadang bunyi kadang enggak, mungkin faktor baterai yang lemah ya, atau strumnya yang enggak ada, jadi kadang normal kadang enggak. Motor ini enggak mau hidup. Soal ACG itu memang dari awal disampaikan kadang-kadang penak, tapi kalau panas pasti penak. Nah, fix masalah di baterai ya untuk ACG. Kalau panas kan baterai udah ngisi, tapi kalau dingin baterai habis. Ini masalah bisa di pengisian, bisa juga di akinya. Satu. Kemudian motornya mogok total. Raglem murip blas. Ini dari injektor nyembur. Nyemburnya mantap. Normal. Tapi kompresinya ini dicek sama kita tidak padat. Kalau jari kita agak sedikit ngambang, dia ada tekanan. Tapi kalau kita tutup rapat, sama sekali nggak ada tekanan. Itu kayak gitu. Jadi kemungkinan klep yang tidak rapat atau top timing yang bermasalah. Kayak begitu. Dan juga ini masih mengeluhkan radiator panas. Di selang bawah dingin, selang atasnya panas. Ada sumbatan kah? Atau ada apakah? Nah, ini sekaligus dibongkar, nanti kontrol-kontrol masalahnya apa saja. Kayak begitu. Oke, protol montore. Iku strume inggir gesek, sabutan wae. Skema dasar penanganan motor itu cari tahu dulu masalahnya, baru lakukan ambil langkah mau nangani apa. Soalnya kalau kita belum tahu mau mengambil langkah apa, wong belum tahu. Kalau sekarang saya punya analisa klep bocor sama radiator mampet, karena keluhannya kadang radiatornya panas banget katanya. Itu kayak gitu. Untuk ACG kalau pagi nggak mau, dia maunya diengkol. Tapi kalau udah jalan, ACG jalan, fix pengapian salah ACG di kelistrikan. Bisa jadi baterai yang ngedrop, bisa juga pengisian yang bermasalah, atau ada kongslet. Jadi si kabel itu kongslet yang menuju ke jack ces-cesan buatan. Nah, itu bisa menguras strum. Akan menunggu. Radiatornya bocor. Oke, sampai di sini kita akan coba jelaskan ke teman-teman pemirsa. Kita ambil dari kronologi berdasarkan informasi dari si pemilik kendaraan. Konon ini habis overhaul, turun mesin, mengalami penggantian dan lain sebagainya. Di sini saya melihat adanya kebocoran radiator masuk ke sini. Nah, penyebab radiator suhunya terlalu tinggi karena di sini bocor.
Di sini bocor sehingga kompresi itu justru nekan ke titik air radiatornya, dan pembakaran pun bocor sehingga menyebabkan suhu air radiator terlalu tinggi. Istilahnya cepat munjuk lah, bahasa Banyumas iki cepat munjuk. Di sini ada bocor, teman. Kenapa bisa dikatakan ada bocor? Di sini ada kadar air yang lumayan. Packing radiatornya bocor. Nah, dari sudut yang sini ada bias. Nah, ini efek air. Jadi keraknya itu bersih. Ini overhaulnya kapan ya? Ini pertanyaan saya, overhaulnya kapan? Kenapa saya punya pertanyaan kayak gitu ya? Karena ini keraknya kayak gini. Umumnya orang overhaul ini dibersihin. Ya memang ini overhaul. Dilihat dari bekasnya, banyak lem di sekitaran sini. Kita cek klep angin dan bahan bakar. Klep X untuk in. Enggak. Posisi knock sudah netral ya sini. Ada kebocoran di X, tetapi kebocoran segitu biasanya tidak menyebabkan kompresi terlalu lemah. Nah, ada kebocoran lain yang buat kompresinya jadi terlalu lemah, yaitu packingnya. Ini packingnya yang bikin dia loss kompresinya kurang. Di sini bisa kelihatan. Jadi ada kebocoran ke ruang radiator atau alur air radiator. Sekali lagi, bocor klep segini. Bocor klep segini, ini nggak bikin motor ngampos-ngampos banget, cukup kecil termasuknya. Tapi kalau diukur dengan alat ukur, ini sangat mengurangi ya. Tapi secara teknik umum, ini bocor segini biasanya nggak begitu berarti, kayak gitu. Apalagi di X, ya, apalagi di X. Kalau di in, kemungkinan bisa jadi kayak gitu. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, kenapa apinya itu meletup balik ke injektor? Tadi kan di injektor ada letupan api, jerit. Nah, bagaimana itu? Saya berpikir klep innya bocor sehingga pas terjadi pembakaran, api itu nendang balik ke injektor. Dan di sini kita tes dia tidak. Lalu apa penyebabnya? Nah, disinilah misterinya. Kebocoran kompresi bisa disebabkan faktor ini, packing yang tidak rapat dan air radiator masuk, atau sebaliknya, tekanan kompresi nekan ke ruang radiator, api meletup balik. Entahlah, ada sesuatu yang tidak tepat barangkali. Dan saya tadi tidak ngecek apakah topnya benar apa enggak ya. Tadi saya tidak ngecek posisi top, timing topnya sesuai apa tidak, karena ini motor menurut informasi pemilik habis turun mesin. Tapi pertanyaan saya, habis turun mesinnya kapan? Karena kondisinya udah kayak gini, kotornya. Tapi kalau dilihat dari pistonnya, ini piston belum lama. Kalau ini piston bawaan pabrik, belum pernah dibongkar, pasti keraknya lebih tebal dari yang sekarang. Ini kecurigaannya. Ini keraknya belum begitu banyak. Kemudian di sini ini bocor oli ini oli drewesan di mana-mana ini. Nah, ini oli. Ini seal di sini bocor. Apakah turun mesin akan dibiarkan seperti ini, atau tadinya bersih tapi karena bocor jadi kotor? Mungkin tidak belah tengah atau belah tengah. Dilihat dari packingnya di sini, ini memang baru. Ya, saya mendapat informasi dari pemilik, tidak serta-merta percaya begitu saja. Tetap fakta yang menjadi acuan. Mau ngomong habis turun mesin kemarin juga terserah lu pade. Tapi saya tetap mengacu kepada sisa kerjaannya. Kalau dilihat dari olinya, ini sudah lama, bukan oli baru ya. Kalau dari piston, ini sekitaran beberapa bulan yang lalu. Kalau dari piston,
Lo ngapain tebak-tebakan kayak gitu Mas Bun? Kan tinggal nanya sama yang punya. Nah, kalau kamu punya pertanyaan seperti itu, berarti kamu tidak menangkap bahasa saya dengan seksama. Begitu ya. Saya coba lihat pistonnya kayak gimana. Lihat packingnya. Oke, ini packingnya. Ini namanya otopsi guys. Kalau kalian bilang, ngapain repot-repot menganalisa, tinggal tanya yang punya motor. Saya juga punya pertanyaan. Ngapain repot-repot polisi otopsi? Tinggal tanya aja sama pembunuhnya. Dibunuhnya kapan? Beres kan? Dan tarara, selamat, buring Anda bermasalah. Ini efek air radiator. Kebocoran air radiator skala kecil dan setiap kali parkir buring Anda mengalami korosif. Ini masih saya pegang. Ini turun mesinnya di mana lagi? Saya lap ya. Sudah saya lap dan kalian bisa lihat buringnya. Tarara. Buring Anda korosi. Selamat jalan duhai kekasih. Ini kalau parkir ada air radiator yang tertinggal di sini sehingga menyebabkan buring ini korosi dan ini karatan. Adan ya teman-teman, saya selesaikan dulu analisanya. Tarara. Dan di sini lebih mengerikan lagi. Wow. Kenapa bagian bawah lebih mengerikan? Karena di bawah air mengendap. Sorry, gambarnya nggak bisa fokus. Sebentar, gambar. Nah, selamat tinggal. Tang 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 tang. Oke Mas, saya percaya 100% ini motor habis digarap beberapa bulan yang lalu. Tetapi di sini sistem packingnya kurang sempurna sehingga air radiator tertinggal di buring dan menyebabkan korosi. Jadi sia-sia Anda turun mesin kemarin. Karena yang ada malah buringnya keropos. Efek karatan. Ini kalau buringnya mau bersih ya di quarter lagi Mas. Soalnya nggak bisa. Kan sudah kadung keropos. Up lagi, naik lagi. Kalau ini masih bisa di up pakai original ya pakai original. Kalau ini nanti udah terlalu besar ya terpaksa beli produk lain. Ini nomor berapa saya tidak tahu. Kita cek-cek dulu ya Cai. Aku nggak lihat nomor di sini. KWN. Sorry. Apakah ganti atau tidak? Tidak ganti pistonnya. Ini masih standar cuy. Tak ada nomor di sini. Ini kemarin ganti piston apa cuma dibersihin? Soal di sini nggak ada piston up ya, nggak ada piston naik ukurannya, dan saya nggak ukur pakai sigmat. Dan ini buringnya parah habis. Buring parah habis. Buringnya parah habis. Ini mau nggak mau up ganti piston. Nanti quarter lagi sekur klep. Saya minta ganti seal klep juga. Saya curiga seal klep nggak diganti. Oke, seal klep tidak diganti. Di sini seal klep lama, ini kelihatan teman-teman. Kalau seal klep 4 bulan itu masih kelihatan. Ini klep bawaan, ya. Ini klep bawaan, maksudnya sealnya. Dan tidak diganti. Saya minta ganti yang baru. Seal klep nggak terlalu mahal daripada nanti bocor. Untuk perpak saya minta original. Kalau perpak KW, ya begini jadinya, tidak rapat di bagian radiator pada khususnya. Kemudian seal kerkas kanan ini ganti. Untuk belah tengah tidak mungkin. Katanya suara mesinnya halus. Nah soal nggak mau hidupnya, ya ini kompresi bocor nggak mau hidup. Nanti kalau kompresi sudah dapat, insya Allah hidup. Saya nggak dengar suara sebelumnya kayak gimana ya Mas. Soal motor nggak mau hidup. Jadi mau kayak gimana nanti suara mesin tengahnya saya tidak tahu ya, karena saya tidak dengar suara awalnya seperti apa. Apakah suara kerukasnya halus atau tidak. Soal piston ini diganti saja.
Pasal ini sudah longgar, sudah tidak presisi di buringnya. Itu informasi dari saya. Terkait biayanya beli piston original set Vario 125 berapa? Anda cek sendiri saja harganya. Kalau ngecek jangan di toko online ya Mas. Kalau di toko online itu ada piston harganya 25.000 loh ya. Nanti Mas kalau ngeceknya harga barang di toko online, harga piston 25.000. Wah, modar saya. Ngeceknya di web resminya Honda, harga piston berapa originalnya. Kemudian seal krek as kanan. Sekali lagi, harga online jangan dijadikan sebagai panduan referensi harga. Di online itu edan-edanan. Motor Ninja 250 cc saja harganya cuman 40.000 ada loh di online. Cek di harga yang resmi. Piston saya minta ganti. Seal piston, seal klep, seal kruk as. Packing blok sama kop saya minta yang original, jangan yang KW-KW, percuma nanti bocor lagi. Terus oli mesin ganti, air radiator diperbarui. Untuk CVT saya nggak bongkar dulu. Saya bakal lihat kesininya dulu, gampang bongkar di sana mah nanti. Dan suara mesin tengahnya kayak gimana saya tidak tahu karena motor tidak bisa dibunyikan tadi. Untuk aki kita lihat nantilah. Soal budget Anda bisa kira-kira sendiri. Piston, seal klep, seal kruk as, packing block. Harga barang terserah mau beli yang berapa. Saya tunggu konfirmasinya. Mas mau bagaimana? Mas mau belanja sendiri boleh. Silakan dikirim ke tempat saya. Segala resiko kekeliruan pembelanjaan saya tidak tanggung. Kalau Anda belanja sendiri, barangnya kayak gimana saya tidak tanggung. Kalau mau pasrah belanja di sini, harga mengikuti pasaran di wilayah kita. Harga barang di Banyumas berapa? Ya, itu kayak gitu. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.